Halo guys, hari ini saya akan masak sayur keladi dan juga telur bulat. Nonton ya video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, ini adalah penampakan pelepah ataupun batang keladi ya, yang saya petik sendiri ya di sekitar rumah. Dan ini tidak beli loh. Dan ini ya dipotong-potong ya. Sebelum dipotong seperti inilah kira-kira penampakan ya. Dan ini setelah dibersihkan jadinya seperti ini. Dan setelah saya potong-potong ukuran yang lumayan kecil ya, ataupun ukuran yang boleh dikatakan suka-suka sendiri. Oke, nah kali ini ya saya akan masak sayur keladi ataupun pelepah keladi bersama telur bulat. Ini adalah telur ya, telur ayam. Saya sudah rebus, ada 3 biji. Dan ini di dalam kuali saya sudah sediakan daun kunyit, daun salam, dan juga daun limau purut. Kemudian ada cabai, bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, dan juga lengkuas saya sudah haluskan. Oke, sekarang saya akan peras santan. Seperti biasa ya, saya lebih suka memeras santan sendiri ataupun bikin santan sendiri ya, daripada santan paket yang ada jual di pasar. Dan mungkin ini lebih sehat dan juga lebih enak ya, kalau menurut selera saya seperti itu ya. Oke, sekarang saya sudah siap peras santan dan saya sudah hidupkan api kompor ya, dan kita tunggu sebentar ya hingga nantinya sudah sedikit mendidih. Kita akan masukkan bahan-bahan yang saya sudah sediakan tadi. Seperti biasa juga ya, selalunya kita kacau ataupun kita aduk ya pelan-pelan supaya minyak tidak pecah ataupun mengumpal menjadi bulat-bulat mendidih seperti itu ya. Oke, sekarang saya sudah masukkan telur dan juga saya masukkan, ini adalah pelepah keladi atau ada juga yang bilang batang keladi ya. Kalau tempat saya namanya pelepah keladi karena pelepah ya, bukan batangnya. Dan saya sudah bersihkan, saya sudah potong ukuran kecil-kecil ya, ikut selera saya. Nah seperti ini penampakan ya, yang sudah saya masukkan semuanya ke dalam kuali ataupun penggorengan. Dan seperti ini ya penampakannya ya, seperti terlihat full ataupun penuh ya, tidak terendam. Tapi ini akan menyerap air ya, nantinya semakin menyusut dan akhirnya semuanya terendam oleh kuahnya nanti ya. Kita tunggu saja beberapa menit kemudian. Nah, terlihat kan semakin menyusut dan nanti akhirnya akan terendam semua dengan kuahnya. Karena telas keladi ini di dalamnya seperti kosong ya, dan itu akan menyerap air dan akhirnya menjadi lembek dan layu ya setelah beberapa menit panas dengan kuah. Oke, saya akan terus kacau ya. Dan telas keladi ini adalah sesuai sekali ya, kalau kita masak dengan telur seperti sekarang juga boleh ya, udang ataupun dengan ayam juga sangat-sangat cocok ya, sangat sesuai. Dan ini telas keladi ini seperti saya ceritakan di awal ya, saya tidak beli, saya ambil di sekitaran rumah. Nah ini adalah salah satu ya keuntungan bagi kita yang tinggal di desa. Boleh menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitaran kita ya, dengan gratis ataupun percuma ya. Nah sekarang sudah terlihat sudah berubah warna ya masakan saya ya, dan sudah terlihat menggiurkan dan ini sudah boleh dimakan ya, kelihatannya ya sudah mengundang selera ya, bikin lapar gitu. Nah saya akan terus kacau terus ya hingga sedikit waktu lagi, kira-kira beberapa menit kemudian saya akan masukkan garam dan juga Ajinomoto. Oh ya, mungkin ada yang bertanya ya, di setiap masakan saya jarang sekali menggunakan perasan jeruk nipis ataupun air jeruk nipis ya.
karena saya tidak punya di rumah. Sebenarnya bukan saya tidak mau menggunakan ataupun tidak biasa memakai ya, karena jarang sekali ya kalau ada saya gunakan, dan kalau tidak ada saya tidak gunakan. Saya hanya gunakan bahan-bahan yang sedia ada di kulkas. Nah, seperti itu ceritanya ya. Oke, sekarang saya akan masukkan sedikit garam dan juga sedikit Ajinomoto. Seperti biasa ya, boleh di skip bagi yang tidak suka Ajinomoto, dan boleh diganti dengan bahan-bahan lain yang Anda suka. Dan ini tidak begitu mempengaruhi ya kepada masakan kita, karena masakan kita ya sebenarnya sudah pun enak. Dan ini tergantung selera masing-masing ya. Kalau kita ingin pedas, boleh ditambahkan sedikit cabenya. Dan begitu juga dengan masin dan rasa-rasa lain ya, ikut selera masing-masing. Dan sebenarnya seperti di video-video saya sebelumnya juga ya, saya tidak mengenakan ukuran khusus ataupun berapa takaran-takaran ya, karena ikut selera masing-masing. Ini adalah untuk masakan rumahan ataupun masakan sendiri dimakan ya, untuk keluarga. Jadi tidak ada takaran khusus, boleh ditambah dan boleh dikurangi. Kalau ingin pedas, boleh dikasih sedikit cabenya yang banyak, ataupun boleh juga tidak pedas. Mungkin ada banyak anak-anak kecil di rumah yang pengen merasakan masakan yang sama, boleh dikurangi cabenya ataupun bagaimana ya, terserah, ikut selera masing-masing. Oke, garam saya sudah masukkan, dan saya juga sudah masukkan Ajinomoto sedikit, dan saya kasih sedikit ya perencah kuah kari kambing seperti saya masak sebelumnya ya, masak ayam, dan saya gunakan sedikit saja untuk menambah aroma. Nah, seperti itu ya. Dan ini kelihatan ya sudah cukup masak. Nah, ini pun sudah wanginya, sudah aromanya ya, sudah menusuk hidung. Dan ini memang bikin lapar. Seperti di video-video saya sebelumnya ya, dan seperti saya ceritakan tadi juga ya, saya kebanyakan adalah menggunakan bahan-bahan ataupun sayuran yang ada di sekitaran rumah. Jadi banyak diantaranya saya tidak beli ya, bahan-bahan yang saya gunakan. Seperti yang saya masak sekarang, talas keladi ini, dan juga bahan-bahan lainnya ya, banyak bahan-bahan yang saya ambil di sekitar rumah. Oke, sekarang giliran makan. Nah, ini adalah penampakan ya, cuplikan ketika saya makan dengan yang saya masak tadi, yaitu sayur pelepah keladi dan juga telur bulat. Dan ini merupakan masakan tradisional khas Minang, Sumatera Barat ya. Oke, cukup sekian ya video dari saya, dan jika Anda suka silahkan subscribe, like, komen, dan juga share. Dan jumpa lagi di video-video seterusnya. Dan jika ada usulan ataupun saran, boleh komen di bawah ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.